Shalom sahabat-sahabat Daily Wisdom, kita berjumpa lagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya berkesempatan untuk belajar bagaimana mengajar anak-anak yang menyandang disabilitas. Kesempatan itu membawa saya pada perjumpaan dengan banyak anak yang mengalami berbagai macam disabilitas. Ada satu yang mau saya bagikan pada saat ini. Perjumpaan saya dengan seorang anak remaja dengan sikap keceriaan yang sangat menyenangkan. Dia memiliki banyak teman. Dia seorang yang humble, yang rendah hati, yang ramah dan mudah berteman. Teman-temannya sangat menyayanginya. Dia juga seorang yang berprestasi. Salah satu prestasinya adalah di bidang olahraga panahan. Yang membuatnya istimewa adalah dia adalah seorang yang tidak bisa melihat dengan matanya. Ia mengalami disabilitas netra. Tetapi ia menyabet gelar juara di berbagai macam perlombaan panahan. Dengan antusias, dia selalu menjelaskan kepada setiap orang yang bertanya kepadanya bagaimana melakukan itu. Dia mengatakan, bagi penyandang disabilitas netra, ada suara tertentu yang dipakai dengan frekuensi tertentu yang sudah standar untuk menunjukkan kepada mereka di mana letak titik tengah dari target itu. Tentu bukan hal yang mudah bagi setiap orang. Tetapi ketika anak ini berlatih dan terus-menerus membiasakan dirinya dengan mendengarkan frekuensi suara itu, dan ia terus berlatih memanah, pada akhirnya dia bisa menjuarai banyak perlombaan. Saudara-saudara, kalau indera kita dapat dilatih untuk menjadi semakin peka, untuk menjadi semakin bisa mengenali suara tertentu atau kondisi tertentu, tentu terlebih lagi hati kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah di dalam kehidupan ini kita memiliki fokus di mana hati kita bisa tertuju ke fokus itu dan menggerakkan seluruh kehidupan kita untuk bergerak ke sana. Seperti anak tadi, ketika ia mendengarkan dan dia mempelajari itu suara yang dimaksud. Dia belajar bagaimana ia menarik busur panah itu. Seberapa kuat kekuatan yang diperlukan. Ia belajar untuk mengarahkan lengannya ke arah yang tepat, sangat tepat dengan asal suara itu. Dia belajar untuk bersabar. Kalau ada suara-suara yang lain, ia belajar untuk memilah supaya hanya suara itu yang memandu arah dari panah yang akan diluncurkannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada begitu banyak suara, ada begitu banyak keadaan yang bisa membuat kita mudah sekali beralih fokus. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana tetap berfokus pada tujuan hidup kita, yaitu hidup bagi Kristus. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 3 ayat 13b sampai dengan ayat 14 yang mengatakan demikian. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Kita tahu dia mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, yang tidak ingin dikenang, masa-masa sebelum pertobatannya, tapi juga penderitaan demi penderitaan yang dia alami di sepanjang pelayanannya. Ketika Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan yang di belakangku, bukan berarti dia otomatis lupa dengan semua itu. Tetapi lebih dalam lagi artinya adalah dia tidak mengizinkan semua yang telah dia lalui itu menghentikan langkahnya atau menghambat, membuat dia tidak bisa melangkah. Dia tidak mengizinkan itu terjadi. Ia tidak mengizinkan semua pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidupnya itu menahan langkah-langkah imannya untuk maju. Ia mau terus bergerak maju, bahkan bukan lagi dengan berjalan, tetapi dia pakai kata, aku berlari-lari. Dia mengerahkan semua energinya, semua tenaganya, semua semangatnya untuk memenuhi satu fokus yang dia tuju itu, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Bagaimana dengan kita?
Sama seperti anak tadi yang belajar memanah tanpa melihat dengan matanya, tentu bukan proses yang instan. Perlu latihan dari hari ke hari, terus-menerus. Seperti Rasul Paulus yang memfokuskan dirinya kepada Kristus, ia pun juga berlatih untuk terus bertahan, terus menyemangati dirinya, terus melakukan tugas-tugas pekabaran Injil. Bagaimana dengan kita yang hidup di dunia yang seperti ini? Di tengah pandemi yang masih melanda, dalam banyak persoalan yang kita hadapi mungkin secara finansial, relasional, persoalan pekerjaan, studi, dan sebagainya. Itu semua bisa menjadi suara-suara yang bisa mengalihkan fokus kita. Tapi biarlah dalam keteduhan hati kita bisa memilah itu semua dan mencoba untuk mengenali suara Tuhan. Mana perkataan Tuhan yang Tuhan sedang bisikkan di telinga kita, di hati kita, untuk menyemangati kita untuk hidup tetap di dalam kasih dan kebenaran. Mengasah kepekaan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan yang begitu nyata dalam kerepotan kita sehari-hari, dalam semua aktivitas-aktivitas pekerjaan dan pertemuan-pertemuan kita dengan orang-orang. Ada Tuhan hadir di sana bersama dengan kita. Itu pun perlu diasah setiap hari untuk menjadi semakin peka. Melatih kepekaan kita untuk tahu apa yang kita harus lakukan ketika kita mengambil setiap keputusan, ketika kita mau merencanakan sesuatu, dan melatih hati kita untuk taat dan setia. Kiranya ini pun yang menjadi fokus dalam kehidupan kita, yaitu berlari-lari pada tujuan panggilan sorgawi di dalam Kristus. Selamat mengerahkan seluruh keberadaan diri kita untuk terfokus pada panggilan sorgawi itu, sehingga kehidupan kita di dalam Kristus sungguh-sungguh menemukan makna. Selamat hidup bagi Kristus, Tuhan memberkati kita. Amin.